Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama kembali dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan tentunya dengan kenikmatan Islam yang kita pegang teguh ini, kita banyak dapat dari belajar dan belajar. Dan di edisi program Muslim First Channel kali ini, yaitu Sabtu 5 April 2014 atau bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, senang sekali kita bersama dalam program ini, yang mana telah kami informasikan sebelumnya bahwa insyaallah di kesempatan kali ini untuk program Muslim First Channel akan diisi oleh Al-Ustadz Badrus Salam LC dari Jakarta, atau tepatnya dari Bogor, dan merupakan suatu kebahagiaan kita sendiri, di mana setelah lebih kurang 4 tahun lamanya kita belum Ustadz baru bisa datang kembali ke sini, dan sepertinya sudah 4 kali, ini kali yang keempat Ustadz berada bersama kita. Alhamdulillah. Tentunya pada Ustadz kita ucapkan jazakallah khairan pada Ustadz yang telah memberikan waktunya, telah menyempatkan untuk bisa datang kembali ke Batam. Sahabat Hang yang dirahmati Allah, silakan nanti di interaktif, silakan ke 467106 atau 468106, dan juga di SMS atau pesan singkat dengan pertanyaan-pertanyaannya dengan format maksud kami KI, nama, tempat, dan pertanyaan kirim ke nomor 0856 684 10106. Baik, seperti yang telah disampaikan dengan tema kali ini, yaitu tafsir Al-Quran dalam surat Al-Insyirah ayat 2 dan 3. Dan kita langsung saja pada Ustaz untuk memberikan tausiah pada kesempatan kali ini. Pada Ustaz, tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, para pendengar Hang FM yang berbahagia, setelah tadi malam kita membahas tentang ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah meletakkan dosa-dosamu, kami telah mengampuni dosa-dosamu yang memberatkan punggungmu. Allah kembali mengingatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana Allah memberikan kepada beliau kenikmatan yang kedua, yaitu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau, di mana dosa-dosa itu memberatkan punggung beliau, namun dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah SAW pun tidak merasa berat untuk menanggung dosa, karena beliau adalah hamba yang diberikan keistimewaan oleh Allah, diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Karena ya akhal Islam, status yang paling mulia di sisi Allah adalah seorang hamba yang diampuni dosanya. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah Rasul yang paling mulia. Ternyata diberikan gelar sebagai Nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika kaum muslimin di padang mahsyar mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, meminta agar Nabi Adam meminta kepada Allah syafaatnya. Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi. Apa kata kaum muslimin kepada Nabi Adam?
Ya Adam, anta abul bashar, khalaqaka Allah biyadai. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakan engkau dengan dua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku, dahulu aku pernah berbuat dosa. Datanglah kalian kepada Nuh. Kaum mukminin pun datang kepada Nabi Nuh dan berkata, wahai Nuh, anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama. Nabi Nuh ternyata tidak bersedia. Beliau ingat akan dosanya. Lalu kemudian beliau berkata, datanglah kepada ya Ibrahim, karena ia adalah Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman. Lalu kemudian kaum mukminin pun datang kepada Nabi Ibrahim dan mereka yang mengatakan kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim pun ternyata tak sanggup. Beliau menyuruh ya kaum mukminin datang kepada Nabi Musa. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa dan mereka berkata, hai Musa, anta kalimullah, engkau orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Ya, tapi Nabi Musa pun juga ya menyuruh mereka pergi kepada Nabi Isa. Kalau kaum mukminin berkata kepada Nabi Isa, anta kalimatullah, engkau adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam dan engkau adalah roh darinya. Subhanallah, setiap nabi ya ulul azmi ini diberikan oleh kaum mukminin gelar-gelar masing-masing. Nabi Adam disebut Abul Bashar, yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama. Demi Nabi Ibrahim, ya kekasih Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai kalimatullah. Kemudian kaum mukminin pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kaum mukminin? Ya anta abdun, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah hamba yang telah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Subhanallah, ya. Ternyata pujian kaum mukminin kepada Rasulullah SAW adalah diampuni dosanya. Itu menunjukkan bahwasanya status seorang hamba yang paling tinggi di sisi Allah yaitu seseorang diampuni dosanya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Kami telah meletakkan dosamu wahai Muhammad, ya, yang telah memberatkan punggungmu itu. Karena dosa itu ya akhwat Islam, dosa itu memberatkan punggung kita. Dosa itu memberikan kesialan kepada kita. Dosa itu menghapus keberkahan dalam hidup kita. Karena dosa itu akibatnya buruk dalam kehidupan kita ya akhi. Ya, cobalah kalau kita renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pengaruh dosa dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di muka bumi, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Iya, dosa-dosa manusia itu yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu ya akhal Islam, ya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kematian seorang mukmin dan kematian seorang kafir. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian lewatlah jenazah seorang muslim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mustarih, dia beristirahat. Tak lama kemudian lewat jenazah seorang mukmin, seorang Yahudi. Kata Rasulullah, mustarah minhu, dia diperistirahatkan. Lalu ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa maksudnya mustarih dan mustarah min? Kata Rasulullah, amal mu'min idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Adapun seorang mukmin apabila meninggal dunia, maka ia beristirahat daripada kepenatan hidup di dunia ini dan kelelahannya. Wa ammal kafir idza mata istaraha minhu al-ibad wal bilad. Adapun orang kafir apabila ia meninggal dunia, maka beristirahat darinya para hamba dan negeri-negeri. Artinya pepohonan, binatang-binatang merasa beristirahat. Kenapa? Karena kekufuran dia itu menyakiti mereka. Naam, dosa itu menyakiti apa yang ada di sekitar kita ya akhi. Ya, batu Hajar Aswad kata Rasulullah
itu Allah turunkan dalam keadaan putih bersih dari surga. Tapi apa yang terjadi? Sawwadathu khataaya bani Adam, dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Berarti dosa itu berpengaruh. Bahkan yang musibahnya, dosa itu menyebabkan hati kita ini ya hitam legam. Musibahnya, dosa itu malah membuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Oleh karena itu kata para ulama, cukuplah bagi seseorang yang berbuat dosa, sanksi yang paling berat adalah diseret dia ke dalam dosa-dosa yang lainnya. Yang terkadang musibahnya lagi, seorang hamba ketika ia berbuat dosa malah dibukakan pintu kesenangan. Sehingga apa? Dia semakin ia menjadi-jadi dalam dosanya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi min ad-dunya ma ahab wa huwa muqimun ala ma'siyatihi fa innama huwa istidraj." Apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hamba dari dunia ini apa yang ia mau, sementara ia terus-menerus di atas dosanya, maka itu adalah istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi, ya Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan ya tentang kenikmatan yang besar kepada Rasulullah SAW. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah meletakkan darimu dosa-dosamu. Artinya kami telah mengampuni dosa-dosamu. Dan dosa-dosa itu yang akan memberatkan punggungmu, kata Allah. Sungguh kita ingin sekali agar dosa-dosa kita diletakkan oleh Allah. Siapa di antara kita yang tidak butuh ampunan Allah, ya akhi? Seorang hamba yang tidak diampuni oleh Allah tidak akan mungkin masuk surga. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan. Artinya kalau orang itu tidak diampuni oleh Allah, ya jangan harap dia masuk ke dalam surga. Ya Allah berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong darinya, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamanu fi sammil khiyat. Dan mereka tidak akan bisa masuk surga ya sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya orang seperti ini tidak diampuni oleh Allah, berarti dia tidak akan mungkin masuk surga. Berarti syarat untuk masuk surga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, ya akhi? Maka inilah tentunya yang kita berusaha pikirkan. Seorang mukmin itu yang dia cari adalah ampunan Rabb-nya. Yang dia pikirkan bagaimana dirinya dibebaskan dari api neraka. Yang dia pikirkan bagaimana dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran seorang mukmin. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya telah menyediakan hal-hal yang bisa mengampuni dosa kita. Di antaranya dalam hadis yang agung yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dari hadis Anas bin Malik, ya, di mana Rasulullah SAW Allah Ta'ala berfirman, ini disebut dengan hadis qudsi, "Ya ibna Adam, hai anak Adam," kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali." Hai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu. Aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu itu. Ya ibn Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama. Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang, thumma astaghfartani ghafartu lak, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosamu. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalaulah kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, ya, la ataituka biqurabihal maghfirah. Kata Allah, aku akan datang membawa sepenuh ampunan, sepenuh bumi ampunan. Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi hadis hasan qarib, dan hadis ini memang hadis yang hasan. Akhal Islam,
Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat qudsi, dalam hadis qudsi ini menyebutkan 3 sebab ampunan yang sangat besar sekali. Yang pertama, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau selalu selama masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu. Aku tidak peduli banyaknya dosamu, aku tidak peduli. Selama kita masih berdoa kepada Allah, selama kita masih berharap kepada Allah, cobalah kita pikirkan, akhi, ya, apakah selama ini kita senantiasa hanya berdoa kepada Allah dan menggantungkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang hamba semakin banyak berdoa kepada Allah, semakin Allah cinta kepada dia. Kenapa demikian? Karena doa adalah menunjukkan bahwa seorang hamba fakir kepada Allah. Berarti seorang hamba mengakui bahwa dirinya fakir, berarti seorang hamba mengakui bahwa dirinya butuh kepada Allah, sehingga ia pun menengadahkan kedua tangannya. Ya, ia berucap, ya Rabb, ya Rabb. Ya, ia tahu bahwa dirinya tidak mampu. Dia yakin bahwa penciptanya memberinya, ia menyayanginya. Namun tentunya ya akhwat Islam a'azakumullah, terkadang ada orang-orang yang berdoa kepada Allah namun ternyata malah semakin jauh dari Allah. Kenapa demikian? Karena ketidaksabaran dia. Ada orang berkata, ya Allah, setahun penuh ya ia berdoa kepada Allah, namun ya Allah tidak mengijabah dia. Ijabah dari Allah tak kunjung datang. Akhirnya apa? Dia pun suudzon kepada Allah. Ya, kok Allah tidak mengabulkan doa saya? Kenapa? Ya, akhirnya apa? Suudzon kepada Allah. Akhirnya setelah itu dia pun tidak lagi mau berdoa kepada Allah. Ini musibah ya akhi. Ketika seseorang yang terus berdoa, kemudian ia tidak melihat kok Allah mengijabah doanya. Kenapa demikian? Akhirnya malah menimbulkan suudzon kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh kita. Kenapa sampai demikian? Pasti ada sebabnya. Sebabnya yang pertama, kita ini tergesa-gesa ingin segera dikabulkan. Sementara kata Rasulullah, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Seseorang akan diijabah doanya selama tidak tergesa-gesa minta dikabulkan doanya. Kita terkadang minta kepada Allah secepat mungkin supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Kita tidak sabar. Padahal seharusnya seorang hamba serahkan semuanya kepada Allah tentang kapan pengabulan yang paling tepat. Seorang hamba harus yakin yang pertama bahwa pasti Allah akan mengijabah doanya. Ya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam telah mengabarkan itu, di mana beliau mengatakan, yustajabu lil abdi bi ahadi thalathah. Allah akan mengabulkan doa seorang hamba dengan salah satu dari 3. Yang pertama, an yu'ajil, ya, menyegerakan apa yang dia minta tersebut, dikabulkan apa yang dia minta. Ya, ketika seorang hamba berdoa, ya Allah, ya beri hambamu rezeki yang luas. Ternyata Allah luaskan rezekinya. Atau yang kedua, kata Rasulullah, an yaddakhira lahu fil jannah. An yaddakhira lahu fil jannah. Allah simpan di surga. Kenapa Allah simpan di surga? Allah tidak kabulkan di dunia? Karena Allah Maha tahu ternyata apa yang diminta oleh si hamba itu tidak baik menurut Allah. Terkadang akhi, kita minta kepada Allah menganggap bahwa itu baik buat kita, tapi ternyata di mata Allah itu tidak baik. Ya, sebuah contoh saja, terkadang anak kita minta ke bapaknya, Pak, beliin es krim dong. Ternyata bapaknya tahu ini tidak baik buat dia. Ya, si anak merengek, pengen dibeliin, bapaknya tetap tidak mau ngasih karena bapaknya tahu itu tidak baik. Sementara si anak mikirnya itu yang enak buat dirinya. Kalau itu orang tua kepada anaknya, apalagi Allah kepada hambanya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anak satu-satunya. Iya wallah. Terkadang kita merengek kepada Allah, minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita menganggap itu baik buat kita, tapi Allah menganggap itu tidak baik. Lalu Allah pun ya tidak kabulkan, tapi disimpan di surga.
Makanya kita pada waktu berdoa kepada Allah ya akhi ya, hendaknya kita husnudzon kepada Allah. Kenapa saya sudah berdoa setahun 2 tahun ternyata tidak dikabulkan oleh Allah? Mungkin yang saya minta ini tidak baik di sisi Allah, atau mungkin Allah Maha tahu ya, kalau langsung diijabah malah itu tidak baik buat saya. Kalau Nabi Muhammad SAW saja ya, terkadang doanya tidak langsung diijabah oleh Allah. Ya, pernah Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan kepada Abu Jahal, ya, kepada Sonadid Quraisy, kepada pentolan-pentolan Quraisy. Apa yang terjadi? Apakah Allah langsung mengabulkan doanya? Ternyata tidak. Setelah beberapa tahun setelah Rasulullah hijrah, baru Allah kabulkan, di mana Sonadid Quraisy itu, ya, pentolan-pentolan Quraisy itu, ya, mati di perang Badar. Ternyata Allah kabulkan doa Rasulullah setelah bertahun-tahun lamanya. Ya akhi, maka dari itulah kata Umar bin Khattab, seorang hamba ketika berdoa kepada Allah, hendaklah ia membawa hamud doa. Keinginan dia adalah berdoa dan beribadah, bukan hamul ijabah, bukan keinginan dia diijabah. Ya, masalah ijabah atau tidak, pasti Allah ijabah. Akan tetapi Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Maka selama kita berdoa terus, dan para ulama mengatakan doa itu ada 2 macam, akhi. Yang pertama doaul ibadah. Doa ibadah berupa apa? Berupa zikir, berupa membaca Quran, berupa sholat. Itu doa ibadah. Wa doaul mas'alah, yang kedua yaitu doa minta. Dengan kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku ini, Allah berikan aku itu, ya Allah ya hindarkan aku dari ini dan itu. Itu doaul mas'alah, yaitu minta. Dan para ulama mengatakan, akhi, bahwa doa ibadah itu lebih agung daripada doa minta. Bahkan disebutkan dalam hadis yang hasan, man syaghalani bi dzikri an mas'alati, ya, siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku dari minta kepadaku, maka aku akan penuhi apa yang dia inginkan. Subhanallah, akhal Islam, a'azzakumullah. Maka yang pertama yang merupakan asbabul maghfirah, sebab datangnya ampunan dari Allah, yaitu senantiasa minta kepada Allah, berdoa dan berdoa. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman, ya ibna Adam, hai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, kalaulah dosamu itu ya telah sampai awang-awang, memenuhi langit, thumma astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan ampuni dosamu. Subhanallah, ini sebab ampunan yang kedua, akhi, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan sungguh Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum ala rahilatihi fi falatin aw kama qala. Sungguh Allah sangat gembira melihat taubatnya seorang hamba dari seseorang di antara kalian yang berada di padang pasir bersamanya untanya yang penuh makanan dan minuman. Tiba-tiba untanya hilang, entah pergi kemana. Dia pergi dan mencari kesana kemari, ia tidak menemukan unta itu. Akhirnya ia pun berbaring di bawah sebuah pohon. Dia merasa yakin dia akan binasa. Lalu ia pun memejamkan matanya, siap-siap mati. Lalu ia buka, ternyata untanya sudah ada di sisinya. Lalu ia segera memegang pelananya sambil berkata saking gembiranya, ya Allah, ya engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah gara-gara saking gembiranya. Allah berfirman, kata Rasulullah SAW, Allah itu lebih gembira melihat taubatnya seorang hamba dari orang tersebut. Gembira sekali. Tidakkah kita ingin menggembirakan Allah, ya akhi? Kita segera datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuh yang disertai dengan penyesalan, disertai dengan azam, keinginan, tekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa. Segera kita taubat, akhi, karena kita tidak tahu ajal akan datang kepada kita kapan, tidak tahu. Entah mungkin besok kita akan meninggal dunia, entah mungkin lusa kita akan menghadap Allah. Ya ingat, jangan Anda
terkena godaan syaitan bahwa saya nanti taubat kalau sudah tua. Siapa yang menjamin Anda bahwasanya Anda akan sampai tua? Kemarin kita melihat ada seorang pemuda mati ditabrak motor. Kemarin kita melihat ada seorang laki-laki meninggal ketika membaca Quran. Kemarin kita melihat ada seorang pemuda meninggal di tempat tidurnya. Siapa yang bisa menjamin? Hari ini kita taubat kepada Allah. Segera kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Terlebih istighfar itu ya akhi, membuka berbagai macam pintu-pintu keberkahan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Rabb kalian akan mengirimkan kepada kalian air hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Rabb kalian akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Rabb kalian akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah, ternyata banyaknya istighfar itu membuka pintu-pintu rezeki. Orang yang banyak istighfar kepada Allah, ia membuka pintu-pintu rezeki ya akhal Islam. Ya, lisan kita selalu berucap astaghfirullah, astaghfirullah. Adalah Rasulullah SAW setiap pagi mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali banyaknya. Bayangkan Rasulullah SAW, ya seorang manusia yang sudah diampuni dosanya, tetap minta kepada Allah istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah, ya, kata Rasulullah SAW, tuba li abdin wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, bahagialah seorang hamba yang mendapatkan pada catatan amalannya itu istighfar yang banyak. Banyak-banyak kita istighfar ya akhi. Kita butuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga dalam hadis tersebut yang merupakan sebab datangnya ampunan, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, hai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Sesungguhnya engkau apabila datang kepadaku dengan membawa ya dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian kamu datang bertemu denganku, meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. La ataituka biqurabihal maghfirah. Niscaya aku akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Allahu Akbar. Ketika kita menjauhkan kesyirikan akhi, tidak mempersekutukan Allah sekecil apapun juga, kita meninggal di atas tauhid, maka Allah gugurkan dosa-dosa kita yang banyak itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dan hadis itu sahih dikeluarkan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwa Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati amamal khalaiqi. Sesungguhnya nanti Allah akan memanggil seorang laki-laki pada hari kiamat, ya di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu diperlihatkan kepada dia 99 catatan amal dia. Kullu sijillin madal basar. Setiap sijilnya itu, ya, sejauh mata memandang, isinya dosa. Subhanallah. Lalu Allah berfirman kepada hamba ini, Atunkiru hadha, hai hambaku, apakah engkau mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Si hamba berkata, tidak ya Rabb. Adzalamat kakatabatil hafidhun, atau malaikatku yang mencatat amalanmu telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, tidak ya Rabb. Lalu Allah berfirman, alaka hasanat, apakah engkau punya kebaikan? Fayahabur rajul, maka orang ini merasa takut dan berkata, tidak ya Rabb. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bala, innalaka indana hasanah, kamu mempunyai kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, lalu dikeluarkan sebuah kartu bertuliskan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah.
Si hamba merasa heran dan berkata, "Ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhis sijillat." Ya Rabb, apa hebatnya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang yang isinya dosa. Allah berfirman, "Innaka la tudlam." Kamu tidak akan dizalimi. Lalu kemudian dibawakan timbangan. Kartu yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah itu disimpanlah dalam satu neraca, sementara 99 catatan disimpan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi? Fasaqulatil bitaqah. Ternyata kartu itu menjadi berat dan 99 catatan menjadi ringan. Allah mengampuni dosa dia akibat tauhid dia, akibat dia menjauhkan kesyirikan, ya akhwat Islam. Makanya penting sekali kita memahami tentang hakikat syirik. Apa itu syirik? Apa itu tauhid yang merupakan hak Allah yang paling agung, yang Allah diibadahi dengannya. Bahkan tujuan Allah menciptakan ya manusia dan jin tiada lain adalah untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan seluruh nabi dan rasul datang membawa dakwah la ilaha illallah agar mereka meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Na'am ya akhal Islam. Kemudian di antara asbabul maghfirah, sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beramal saleh. Sesungguhnya beramal saleh itu ya akhi menyebabkan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu bagi mereka ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Allah juga berfirman ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan kehidupan dan kematian. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kamu siapa yang paling baik amalnya, dan Dia Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Artinya orang yang beramal saleh akan diberikan oleh Allah kemuliaan dan ampunan dari Allah. Dan amalan soleh banyak sekali akhi yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya salat, disebutkan dalam hadis yang disebutkan Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa seorang hamba ketika sedang sholat Allah meletakkan dosa-dosanya di kepalanya. Ketika ia ruku maka dosa-dosanya akan berguguran. Ketika ia sami Allahu liman hamidah diletakkan lagi di kepalanya. Ketika ia sujud dosa-dosanya itu berguguran kembali. Ketika wudhu, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, seorang hamba ketika ia mencuci wajahnya akan keluar dosa-dosanya bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudhunya ketika ia sedang berwudhu itu. Ketika ia mencuci tangannya akan keluar dari tangannya tersebut bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudhunya tersebut, dosanya tersebut. Subhanallah. Ya. Di antaranya juga amalan saleh yang mendatangkan ampunan dari Allah ya akhi. Apa itu? Berjalan menuju masjid. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, Rasulullah pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Kata Rasulullah, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku bermimpi bertemu dengan Allah dengan bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la." Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan, dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Rasulullah SAW bersabda, "La adri," aku tidak tahu ya Rabb. Lalu Allah Ta'ala berfirman, lalu Allah pun meletakkan tangannya, telapak tangannya di antara dua pundak Rasulullah, kata Rasulullah SAW. Hatta wajadtu burdaha baina thadiyai, sehingga aku merasakan dinginnya itu di antara dua dadaku. Lalu kemudian Allah Ta'ala kembali berfirman, "Ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan, dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Lalu Rasulullah bersabda, "Na'am, adri, aku tahu ya Allah, fil kafarati wad darajat."
tentang amalan-amalan penggugur dosa dan amalan-amalan pengangkat derajat. Fa ammal kafarat, adapun amalan-amalan penggugur dosa, kata Rasulullah, apa itu? Fa masyul aqdami ilal jamaat, itu berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Wa intidharus sholawati ba'da sholawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Ya, kemudian apa? Ya, kata Rasulullah SAW, yaitu wa isbaghul wudhu indal makruhat, menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, Sadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, ya, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia pun akan wafat dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummuh, dan ia akan diampuni, dibersihkan dosa-dosanya seperti ia terlahir kembali oleh ibunya. Subhanallah. Ya. 3 perkara ini, berjalan senantiasa ke masjid, setiap langkah kita itu dicatat oleh Allah. Ya. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Demikian pula kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, kata Allah apa? Ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia pun akan wafat dalam keadaan baik. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup kita dalam keadaan baik dan wafat kita dalam keadaan baik? Semua kita berharap agar kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Ya, kemudian Allah mengatakan wa kana min khati'ati kayaumi waladatu ummuh, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya sendiri. Ya, subhanallah. Betapa besarnya amalan soleh ini ya akhi. Banyak lagi amalan-amalan soleh yang lainnya yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sedekah. Orang yang senantiasa bersedekah, Allah gugurkan dosa-dosa dia. Ya, di antaranya juga beriman dan bertakwa. Orang yang bertakwa akhi merupakan sebab yang besar sekali ya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ya kita dengarkan sebuah firman Allah Taala di dalam surat Al-Anfal ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian pembeda, dan Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Orang yang bertakwa kepada Allah akhi, itu merupakan sebab besar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan apa? Allah akan menjadikan untuk kalian pembeda. Orang yang bertakwa akan dibedakan oleh Allah antara yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa. Lalu Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, alhamdulillah. Namun tahukah kita apa itu takwa? Selama ini kita selalu berucap takwa, takwa, takwa. Selama ini selalu berucap hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Lalu apa itu takwa akhi? Takwa itu, kalau kita memperhatikan perkataan-perkataan para ulama, tidak lepas dari 2 keadaan. Yang pertama melaksanakan perintah Allah, yang kedua menjauhi larangan-larangan Allah. Namun Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa takwa itu hakikatnya di hati. Takwa itu hakikatnya di hati. Allah Ta'ala, Rasul bersabda, ala inna taqwa hahuna, ketahuilah takwa itu di sini. Di mana? Di hati. Seorang yang hatinya takwa kepada Allah, maka badannya pun akan takwa kepada Allah. Dan ketakwaan itu subhanallah pengaruhnya dahsyat dalam kehidupan seorang hamba. Orang yang bertakwa diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidupnya. Orang yang bertakwa, Allah akan bela ia dari musuh-musuhnya. Orang yang bertakwa kepada Allah, ia diberikan berbagai macam kemudahan padanya. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan padanya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Subhanallah. Dan ternyata orang yang bertakwa kepada Allah akan diampuni dan digugurkan dosa-dosanya. Maka ini ya akhal Islam, sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan di awal tadi ya akhi ya, bahwa ampunan Allah adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, "Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Kami telah meletakkan dosamu, artinya mengampuni dosa-dosamu yang memberatkan punggungmu. Sebuah kenikmatan yang Allah ingatkan kepada Rasulullah SAW. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad pun ingin agar kita pun juga diletakkan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu itu kita bisa masuk ke dalam surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan kepada kita ya manfaat yang besar, agar kita menjadi seorang hamba yang selalu memburu ampunan. Ya, kalau manusia sibuk dengan mencari harta, mencari dunia, dan itu perkara yang mubah saja, maka kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala pun lebih semangat dari itu akhi. Karena ampunan Allah modal kita menuju akhirat. Tanpa ampunan kita tidak akan bisa selamat dari api neraka. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah berikan kajian yang singkat tapi padat dengan isi-isi dari tafsir dari surat Al-Istirah. Jadi sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk pada session tanya jawab, kita akan berikan beberapa pesan berikut ini. Informasi umroh kembali 106 Hang FM Batam membuka kesempatan kepada sahabat Hang di Indonesia, Singapura dan Malaysia untuk bergabung dalam umroh bersama Radio Hang Batam selama 11 hari yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 30 Mei hingga 9 Juni 2014 yang dibimbing langsung oleh asatidzah Radio Hang FM Batam dengan harga paket mulai dari $2.760 Singapura per orang. Harga sudah termasuk tiket feri Batam Singapura pulang pergi, transportasi dari Harbourfront ke Changi Airport Singapura pulang pergi, tiket penerbangan nyaman dengan Saudi Arabian Airlines Singapura Jeddah Direct pulang pergi, akomodasi di Madinah dengan Hotel Bahauddin atau yang setara, dan akomodasi di Mekah dengan Hotel Luluat Doi of Rahman atau yang setara, manasik umroh sebelum keberangkatan, bimbingan ibadah dan guide selama di Tanah Suci, perlengkapan ibadah umroh berupa travel bag, tas sendal, seragam, kain ihram bagi pria, jilbab bagi wanita dan buku panduan umroh, transportasi lokal dengan bus AC selama perjalanan, ziarah kota Madinah dan Mekah, makan sesuai jadwal program menu masakan Indonesia, visa umroh, bagasi cuma-cuma 20 kg dan air zam-zam. Dengan persyaratan paspor asli yang masih berlaku minimal 8 bulan dari jadwal keberangkatan. Nama di paspor minimal harus terdiri dari 3 suku kata, contoh Abdullah Zubair Zakaria. Fotokopi KTP dan kartu keluarga masing-masing 2 lembar. Bagi peserta wanita harus membawa mahram, akte nikah asli bagi yang berangkat pasangan suami istri, akte lahir asli bagi yang berangkat dengan umur di bawah 16 tahun, buku kuning hasil vaksinasi meningitis, pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih dan fokus wajah 80%, ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 4 lembar. Segera daftarkan diri Anda untuk bergabung bersama sahabat Hang FM lainnya dalam umroh bersama Radio Hang Batam tanggal 30 Mei 2014 ke Radio Hang FM, Komplek Karnaval Mall Lantai Dasar Batam Center. Telepon 0778 469 106 atau ke marketing kami 0813 643 24106 dan 0852 6463 4106. Email hang106@gmail.com, website www.hang106.com. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika terdapat kenaikan harga penerbangan, hotel dan biaya visa. Buruan daftar, peserta terbatas. Anda inginkan produk makanan yang berkhasiat lagi murni? Perlukan makanan tenaga yang penuh nutrisi? Ingin menggantikan cemilan manisan Anda dengan yang lebih sehat? Pilihlah buah kurma segar dari Barokah Foods yang terletak di Al Barokah Hypermart 48 Jochat Road, berhadapan taksi stan Jochat Kompleks. Pelbagai jenis kurma premium boleh didapati di sini, seperti Atswa dan Safawi dari kota Madinah, kurma Medjol dari Palestina, kurma Ambar, kurma Madu Rotab
dan kurma bertangkai. Lebih dari 20 jenis kurma untuk dipilih. Kini dapatkan juga kurma-kurma seperti Dabas dan Lulo yang sudah siap packing di bawah jenama Barokah Dates dan Arabian Pearls, sesuai untuk hadiah kepada sanak saudara dan rekan-rekan. Bukan itu saja, Barakah Food juga menyediakan berbagai jenis buah-buahan kering seperti kismis, buah tin, dan aprikot. Terdapat juga manisan Arab seperti kumadi salut coklat, halawa, dan nougat kacang. Khas bagi penggemar madu, lebih dari 50 jenis madu berbagai kualitas yang sesuai untuk berbagai kegunaan disediakan di Barokah Foods. Di antaranya, madu Mufid Sidr dari kota Yaman Hadramaut dan juga Duani, madu Samur, dan juga madu campuran Habatus Sauda. Kunjungi Barokah Food Singapura Private Limited sekarang. Pengedar kurma-kurma premium, Barokah Dates dan Arabian Pearls, madu Mufid, Coco Pearls, dan banyak lagi makanan Nusantara dan juga buah-buahan kering. Kunjungi kami di 48 Josiah Road, berhadapan taksi stand Josiah Complex. Atau dapatkan produk-produk kami di cawangan-cawangan Al-Barakah Jamu Center berikut: Josiah Complex, Helwa Pasar Gelang, Blok 201E Tampines, ST21, Blok 302 Woodland ST31, Blok 714 Angmokio, AV6, Bunlai Shopping Center, Kunjungi website kami di www.barokahdates.com dan hotline 6291-4247. Dan untuk di Indonesia, Anda bisa mendapatkan produk-produk kami di CV Banang Sali Trading, Perum Genta 1, Blok E nomor 1 Batam, Indonesia. Telepon 0812 778 6527. Dan Anda juga bisa mendapatkan produk kami di Mandiri Mart Gedung Karnaval Mall lantai dasar. Barakah Food, the best dead store in Singapore. Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. Inna anzarnakum adaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masuk pada session tanya jawab. Silakan ke 468106 dan juga ke nomor SMS 085668410106 dengan menulis 2 huruf KI spasi nama dan kirim pertanyaan ke nomor tersebut. Baik, kita akan terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa di mana, Pak? Saya Abu Fadil di Johor. Dari Johor, Pak, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, bagaimana dengan kita ibadah kita? Contohnya sholat, kita selalu merasa tidak khusyuk dan selalu merasa tidak sempurna dalam sholat. Apakah ini suatu keburukan dalam ibadah? Dan bagaimana cara menghilangkan rasa tersebut? Sebab kadang-kadang kita merasa wudhu kita tidak sempurna dan lain-lainnya. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kata-kata merasa tidak sempurna itu ada 2 makna. Makna yang pertama, dia merasa bahwa dirinya belum sempurna melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu ia pun berusaha terus menyempurnakan ibadah itu. Dan ia tidak merasa cukup. Selalu dia ingin sempurnakan dan sempurnakan. Maka ini perasaan yang bagus. Justru ketika kita merasa diri kita sempurna, ya, seringkali menjadikan kita lalai. Ketika kita merasa bahwa sholat kita sempurna, terkadang kita akhirnya lupa untuk kembali berusaha untuk menyempurnakan dan menyempurnakan. Maka justru seorang hamba itu, ya, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antara rasa takut dan rasa berharap. Takut akan azab Allah, takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalnya, dan ia pun berharap agar Allah menerima amalnya, maka ia bersungguh-sungguh. Nah, ini makna yang pertama, Pak, ya. Makna yang kedua, seseorang merasa tidak sempurna artinya was-was. Jangan-jangan ya tadi saya batal, jangan-jangan tadi wudhu saya nggak sempurna, jangan-jangan batal, jangan-jangan tadi belum sempurna membasuh tangannya,
Ini was-was namanya Pak. Ini dari syaitan. Maka harus kita hilangkan. Dengan cara bagaimana? Ya, semua keraguan-keraguan itu kita tinggalkan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan yang lainnya, syukiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun wajada fi batni syai'un akhraja minhu amla. Bahwa diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang mendapatkan di perutnya sesuatu. Apakah keluar dari perutnya sesuatu itu atau tidak? Artinya keluar angin apa tidak? Maka Rasulullah SAW bersabda, la yansarif atau la yanfatil hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan ia keluar dari sholat sampai ia mendengarkan suara atau mendapatkan baunya. Artinya jangan dibatalkan sholatnya hanya karena keraguan-keraguan yang ada dalam hati kita. Oleh karena itulah dari hadis ini para ulama mengambil sebuah kaidah usul fikih. Apa itu al-yakin la yazulu bisyak? Sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh yang ragu. Contoh misalnya, Bapak sudah yakin tadi berwudu, kemudian terjadi keraguan. Apakah tadi saya batal apa tidak? Nah, yang diragukan apa? Batal atau tidaknya. Sementara yakinnya kita sudah berwudu. Maka yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh yang ragu. Tetap kita tidak perlu berwudu lagi, sholatlah. Ketika seseorang misalnya sedang sholat, kemudian ia merasa ada sesuatu yang kayaknya keluar batal dari tuburnya, tapi masih ragu keluar apa tidak. Ini namanya ragu. Sementara kita sudah yakin bahwa kita sudah berwudu, maka yang ragu ini harus dibuang jauh-jauh, akhi. Maka dari itu ketika ada was-was di hati kita ketika kita sedang sholat, keraguan-keraguan yang itu sebetulnya dari syaitan, buang jauh-jauh semua keraguan-keraguan itu. Adapun kita merasa tidak sempurna dalam artian saya kok nggak bisa khusyuk, saya kok merasa belum sempurna sholat kita, dalam artian kita ini merasa kurang terus. Sebetulnya itu adalah perasaan yang baik dan bagus. Karena seorang hamba tidak pernah merasa puas dengan amal ibadah dia. Seorang hamba selalu ingin memperbaiki dan membaguskan amalnya semaksimal mungkin. Dia selalu mencari dan mengingat apa kesalahan-kesalahan dan kekurangan ibadah saya. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang rahasia kenapa Rasulullah SAW setelah sholat mengucapkan istighfar. Setelah Rasulullah SAW sholat, beliau ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa demikian? Ya Rasulullah setelah sholat malah istighfar, apakah sholat dosa? Tidak. Namun terkadang kita lalai dalam sholat kita. Namun kita terkadang melakukan hal-hal yang mengurangi pahala sholat kita. Maka beliau pun istighfar. Ini menunjukkan seorang hamba selalu introspeksi diri. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yang bagi al-abdi an yuhasiba nafsah. Seorang hamba hendaknya berusaha bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya. Wa yakunu fi makanain, dan itu di dua tempat kata beliau. Yang pertama sebelum beribadah, yang kedua setelah beribadah. Sebelum beribadah kita muhasabah. Ketika kita beribadah kita gunakan muraqabah. Di saat kita sholat kita gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah? Itu berusaha untuk mengawasi hati kita. Apakah hati kita ini kemasukan ria atau tidak? Terkadang ketika sedang sholat, pikiran kita pergi entah kemana. Maka kita segera kembali lagi, kita pahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Setelah beribadah, kita introspeksi diri. Apakah tadi sholat saya ada kekurangan? Oh Masya Allah, tadi saya nggak khusyuk, istighfar kita pada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian seorang hamba. Dia berusaha untuk meluruskan amalnya, untuk memperbaiki amalnya. Kata Ibnu Qayyim, min alamati sihhati qalbil abdi, di antara tanda hati yang sehat kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, di antara tanda sehatnya hati seorang hamba, dia lebih memperhatikan lurusnya amalan dia daripada amalan itu sendiri. Subhanallah. Maka dari itu akhi, setiap kita berusaha semaksimal mungkin
untuk terus memperbaiki amal ibadah kita. Semoga antum yang bertanya tadi ya diberikan oleh Allah oleh Allah kekuatan dan kekuatan ya untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah. Demikian pula kita semuanya, Allahu a'lam. Nah, Barakallahu fiik, sahabat Hang. Sebelum kita membacakan pesan singkat, kita terima kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Abu Nurul di Nagoya, Ustaz. Abu Nurul di Nagoya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz, apa maksudnya ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat itu? Dan apakah hadis kursi itu terdapat dalam Al-Quran, Ustaz? Itu aja Pak. Itu aja, Ustaz. Jazakallah khairan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ayat mutasyabihat. Sebagian mengatakan ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang hanya mengetahui maknanya ya Allah saja, tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran itu, hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Ya, di antara ayat-ayat itu ada yang muhkamat, dan di antara ayat-ayat itu ada yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecondongan kepada kesesatan, kata Allah, ia malah mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat, padahal tidak ada yang mengetahui penafsirannya kecuali Allah saja. Ini menunjukkan ya bahwasannya ayat mutasyabihat itu artinya adalah ayat yang tidak mengetahui pentakwilannya kecuali Allah. Dan ini pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di seingat saya. Yang kedua adalah ayat mutasyabihat adalah setiap ayat-ayat yang samar maknanya, dan itu relatif. Terkadang ya samar buat orang awam, tapi buat orang alim tidak samar. Samar buat orang yang tidak bisa bahasa Arab, tapi orang yang fasih bahasa Arabnya, faham bahasa Arabnya, dia tidak samar, dia faham. Sehingga menurut pendapat yang kedua, ayat mutasyabihat itu sifatnya relatif, sesuai dengan keilmuan seorang hamba. Ya, terkadang ya karena kurangnya keilmuan, dia menganggap ayat-ayat itu mendukung pemikiran-pemikiran dia. Sebuah contoh misalnya orang yang mengatakan plural, semua agama sama. Ketika ia berdalil dengan sebuah ayat, Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bagi mereka pahala yang besar, artinya mereka surga. Kata mereka, lihat Allah menyebutkan di situ sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, selama beriman kepada Allah dan hari akhirat berarti surga. Berarti semua agama sama sebetulnya masuk surga, cuman caranya saja yang berbeda. Kita katakan ayat ini menjadi mutasyabihat buat dia. Kenapa demikian? Karena dia tidak memahami ayat itu. Dia menganggap bahwa ayat itu mendukung plural, padahal tidak. Oleh karena itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya berkata, ayat ini adalah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Rasul mereka sebelum Rasulullah SAW diutus. Adapun Rasulullah SAW setelah diutus, mereka wajib beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan dalam Taurat dan Injil tentang sifat-sifat Rasul yang terakhir ini, dan diwajibkan mereka mengikuti Rasul yang terakhir ini. Ya, dikarenakan juga Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah Yahudi dan Nasrani ya mendengar tentang ajaranku, kemudian ia tidak beriman kepadaku, ia mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaranku, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti masuk ke dalam api neraka. Maka dari itu terkadang ada orang karena kedangkalan ilmunya, dia menganggap bahwa ayat itu mendukung ya pemikiran dia yang aneh. Seperti ya orang-orang yang membela plural, bahwa agama semua sama katanya, lalu mencabut ayat tersebut, sehingga itu mutasyabihat buat dia karena kedangkalan ilmu dia, ketidakfahaman dia. Nah, ini pendapat yang kedua ya dari pendapat ulama tentang makna ayat mutasyabihat ya. Mana yang rajih dari dua pendapat tersebut? Kalau kita melihat dalilnya,
pendapat yang pertama lebih kuat sebetulnya, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pendapat yang kedua pun juga cukup kuat. Kenapa? Karena Allah menggantungkan di situ pada pengetahuan. Tidak ada yang mengetahui. Berarti orang yang tidak mengetahui takwilnya pun menjadi mutasyabihat buat dia. Maka dari itu, seseorang yang belum memahami ayatnya atau makna-makna yang benar, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, cara yang benar dalam menghadapi ayat muhkamat dan mutasyabihat adalah yaitu untuk mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang sudah jelas. Namun terkadang jelasnya menurut ulama beda dengan orang awam. Orang awam belum tentu dia faham. Makanya tentu semua dikembalikan kepada alimnya, akhi. Dalam menafsirkan Al-Quran, kita rujuk kepada para ulama yang subhanallah mereka diberikan oleh Allah kekuatan dalam pemahaman. Alhamdulillah para ulama sudah menulis kitab-kitab tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Abu Ja'far At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, dan yang lainnya. Coba kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan itu, sehingga pada waktu itu kita selamat di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Tapi selanjutnya kita akan bacakan pesan singkat datangnya dari Hendro di Jodoh. Ustadz, saya melihat seseorang berusaha sholat berjamaah, kajian selalu ngikutin sunnah, dan kalau saya melihat perbuatannya selalu berusaha ke sunnah. Pertanyaan, dia sering bohong Ustadz, rezekinya juga cukup, apa ini dikategorikan istidrat Ustadz? Syukran. Kalau kita melihat ada orang yang berusaha sholat 5 waktu dan sholat berjamaah, yang harus kita berharap adalah kebaikan kepada dia dulu. Dia sholat 5 waktu rajin, alhamdulillah. Dia suka ngaji, alhamdulillah, tapi masih ada kekurangannya. Dia masih suka berbohong. Saya ingat sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Bazzar. Dalam hadis itu, dan hadis itu sahih, bahwa ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna li jaran, saya punya tetangga. Apabila malam dia sholat malam rajin, fa idza asbaha sarq, tapi kalau di pagi hari dia mencuri. Masya Allah. Di waktu malam dia sholat malam, di pagi hari dia mencuri. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu sholatuhu, kelak sholatnya akan mencegah dia. Kenapa? Karena sholat itu akan memberikan nutrisi dan kekuatan pada hatinya dan keimanannya, insya Allah. Maka kalau kita melihat dia sholat 5 waktu, apalagi dia duduk di majlis taklim, berharap kebaikanlah kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk memberikan nasihat yang baik kepada dia. Kita yang melihat dia suka berbohong, kenapa kita diam? 1000 bahasa. Apalagi kalau kita sampai menggibah ke orang, akhi. Ingat, kalau kita melihat kesalahan orang itu ujian loh buat kita. Apakah kita ini bisa menahan lisan kita untuk tidak menggibah dia atau tidak? Terkadang kita tahu kelemahan orang itu. Kita tahu kekurangan orang tersebut. Tapi rupanya kita yang melihat dia, yang mengetahui kekurangan dia, ternyata lebih besar dosanya dari dia. Dengan cara apa? Menggibah. Akhirnya kita ngomong ke orang-orang, si fulan itu sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi mulutnya suka bohong. Nah, subhanallah. Berarti kita lebih besar dosanya dari dia. Kenapa? Kita sudah menggibah dia. Dengan kita menggibah dia, barangkali dosanya dia diberikan kepada kita. Al-Hasanul Basri rahimahullah pernah disampaikan kepada beliau orang yang menggibahnya. Maka beliau pun mengambil sekeranjang kurma, lalu berkata kepada orang yang menyampaikannya, tolong sampaikan kepada si fulan yang menggibah saya itu dan katakan terima kasih. Maka kewajiban kita bagaimana, akhi? Ketika kita melihat si fulan itu kok suka bohong, bukankah lebih baik sebagaimana sabda firman Allah Ta'ala, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihati dia, tapi ingat, nasihati pun ada caranya. Bukan dengan cara marah-marah atau apalagi menasihati di depan orang. Berdoalah dia dengan baik-baik. Kemudian berikan padanya nas-nas hadis Al-Quran tentang besarnya dusta, bahwa berdusta itu dosanya besar,
sampaikan hadis innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzib hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Ya, sesungguhnya dusta itu bisa menyeret kepada apa? Kefajiran. Dan sesungguhnya kefajiran bisa menyeret ke dalam api neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang tukang dusta. Nah, coba kita sampaikan dengan baik-baik sehingga pada waktu dia sadar. Ya. Nah, ini kita juga hati-hati ya, akhi, ya. Ketika kita melihat aib orang lain, hati-hati sekali. Jangan sampai aib yang kita ketahui dari dia malah menyebabkan kita terjerumus kepada dosa yang lebih besar dari dia. Ini yang kita khawatirkan. Allahu a'lam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Umi di Batu Aji. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara bertobat karena sudah menggibah suami, Ustaz? Menggibah suami adalah tanda istri yang berkhianat kepada suami. Namun setelah itu dia sadar dan bertaubat kepada Allah, alhamdulillah. Ya, Syekh Salim bin Id Al-Hilali memberikan perincian dalam masalah ini. Beliau berkata, apabila gibah itu sampai kepada orang yang kita gibah dan didengar oleh telinganya, wajib kita minta maaf. Ya, karena kita sudah menggibah dia dan gibah kita sampai ke dia, maka kita wajib minta maaf ke dia. Tapi apabila gibah itu tidak sampai kepada dia, dan kalau kita sampaikan malah menimbulkan mudarat, malah bermusuhan kita dengan dia, atau bahkan berantem dengan suami, maka itu namanya mudarat besar. Maka pada waktu itu kita ambil mudarat yang paling kecil. Ya, cukup kita taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Setelah itu kita puji-puji suami kita di depan orang yang pernah kita jelek-jelekan. Bilang bahwa suami saya itu Masya Allah. Ya, dan tidak ada manusia yang tidak ada gading yang tak retak, harus kita pahami itu. Maka dari itu, wahai istri, jangan disibukkan memikirkan kekurangan suami. Ketahuilah bahwasannya memikirkan kekurangan suami itu pembuka pintu setan. Ya. Kalau kita melihat ada kekurangan suami, masih banyak kebaikan-kebaikan suami. Maka jangan yang kita pikirkan kekurangan demi kekurangannya, apalagi menyampaikan ke orang lain. Segera kita cintai suami kita, jaga kehormatannya. Demikian pula kita doakan suami kita. Kita harus yakin bahwa mungkin suami kamu itu lebih baik daripada diri kita. Maka kita berusaha untuk saling menjaga, saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya kita terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Maaf, dari siapa di mana, Bu? Abdullah di Batu Ampar. Iya, silakan. Insya Allah saya udah melaksanakan sholat, tapi saya mau nanya ini, Ustaz. Saya berbohong tapi demi menutupi keluarga saya, karena terus terang awak ini kan suka ngumpul-ngumpul, Ustaz. Suka nanya tentang kebutuhan rumah tangga gini, tapi saya suka nutupin. Tapi saya tahu bohong itu susah lah gitu, tapi karena saya nggak ingin rumah tangga saya diketahui orang, saya suka bohong. Macam mana itu, Ustaz? Itu aja, Bu. Itu aja ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kenapa harus berbohong? Ya, cukup ibu katakan masalah rumah tangga itu urusan saya. Masalah rumah tangga tidak perlu kalian ketahui. Ya. Dan ingatkan kepada mereka, jangan suka mencari-cari tahu tentang urusan rumah tangga orang. Hanya karena ibu takut kepada orang lain, akhirnya ibu berbohong. Itu pun sebuah kesalahan, Bu. Seharusnya ibu sampaikan kepada mereka, maaf, masalah rumah tangga saya tidak mau dicerita. Ini urusan saya. Cukuplah hanya Allah yang tahu tentang saya dengan suami saya. Yang jelas, saya bersyukur Allah berikan kepada saya suami seperti dia. Walaupun tak ada gading yang tak retak. Cukup ibu katakan demikian kepada mereka. Adapun kemudian ibu hanya karena takut dari mereka, kemudian ibu berdusta, berbohong. Subhanallah, apakah kita lebih takut kepada mereka daripada kepada Allah? Atau kita hanya ingin menyenangkan hati mereka, akhirnya kita berdusta? Tentu ini juga sebuah kesalahan, Ibu.
Jadi ibu kalau nanti lagi ya bertemu dengan akhwat-akhwat ngomong-ngomong tentang suaminya, bilang aja, maaf, masalah suami itu urusan saya, masalah rumah tangga itu urusan saya tidak mau menceritakan, saya takut ya, saya tidak mau menceritakan. Kalau saya menceritakan, saya tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas alhamdulillah kami bahagia saja kok. Saya juga berterima kasih kepada Allah diberikan keadaan seperti ini. Alhamdulillah. Ya. Sehingga pada waktu itu kita tidak berdusta, kita pun juga tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita ke SMS datang dari Delani Rose Batu Ampar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang dimaksud dengan berwudu dengan keadaan sulit? Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Ummul Lutfiyah. Ustaz, dikatakan tetesan terakhir air wudu adalah penghapus dosa. Apa itu berarti kita nggak boleh melap air wudu, Ustaz? Demikian. Yang pertama apa tadi? Mengenai wudu keadaan sulit, berwudu keadaan sulit. Iya, ditafsirkan oleh para ulama maksudnya ya di saat-saat yang sangat sulit, seperti ada orang yang sedang sakit, sulit dia berwudu. Iya, tapi dia tetap menyempurnakan wudu. Atau cuacanya sangat dingin, sulit dia berwudu tapi dia tetap menyempurnakan wudu. Ya, kenapa? Karena kata para ulama, al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan sulit atau tidaknya ya amalan tersebut. Semakin amal tersebut sulit, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Adapun yang kedua, apakah berarti kita tidak boleh melap air wudu? Jawabannya boleh. Bahkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih ya menghasankan suatu hadis bahwa Rasulullah punya kain khusus untuk melap ya menyeka anggota wudunya. Dan yang dimaksud dengan hadis itu adalah tetesan terakhir ketika sedang berwudu, bukan setelah berwudu. Ya, ketika sedang berwudu. Nah, tetesan-tetesan terakhir itu ketika sedang berwudu, pada waktu itu yang berguguran padanya dosa-dosa kita. Adapun setelah berwudu selesai. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa melap ya atau menyeka anggota wudu kita boleh saja. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya sebelum kita ke penelpon, kita baca kembali SMS datangnya dari Ummu Nisa di Lamsel, mungkin maksudnya Lampung Selatan kali ya. Barakallah Ustaz, ana sampai mencucurkan air mata mendengar Ustaz, terutama ana merasa kalau ana dulu adalah seorang pelaku maksiat. Bahkan anakku sekarang kutitipkan dengan orang yang tidak punya anak. Tapi sekarang ana sengaja hijrah untuk bisa lebih fokus pada ibadah. Ana ingin benar-benar tobat Ustaz, tobat nasuha. Bagaimana Ustaz? Masih bisakah ana diampuni Ustaz? Subhanallah. Masih bisakah kita diampuni seakan-akan Rabb kita tidak pengampun kepada kita? Coba dengarkan wahai ibu. Ya, firman Allah Ta'ala, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba dengarkan hadis ini. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dalam bab Taubah. Kata Rasulullah SAW, Qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Dahulu ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Lalu ia bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Fadulla ala abidin. Lalu ia pun ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah namun bodoh. Lalu ia berkata, Innahu qad qatala 99 rajulan. Ya, ada orang sudah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah? Apakah ia masih punya pintu taubat? Kata orang ahli ibadah ini, tidak ada. Lalu dibunuhnya ahli ibadah ini, fakammala biha mi'ah, sehingga 100 jiwa sudah dia bunuh sempurna. Tapi orang ini masih tetap ingin taubat kepada Allah. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard.
dia pun bertanya lagi ke orang tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Fadulla ala rahib. Kali ini ia ditunjukkan kepada seorang ulama. Lalu ia pun berkata kepada ulama itu, innahu qad qatala nafsan, imi'atan nafsan. Ya, ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubah? Masihkah ada pintu taubat? Maka si orang alim ini berkata, faman yahulu bainaka wa baina taubah? Apa yang mencegah kamu untuk bertaubat? Pergilah kamu ke suatu tempat di sana, beribadah di sana banyak orang-orang saleh. Fa'budillaha ma'ahu. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka di sana dan tinggalkan negeri kamu yang rusak itu. Rupanya si orang ini memang ingin taubat kepada Allah. Dia pun pergilah. Namun di tengah jalan malaikat maut menjemput dia, ajal menjemput dia. Apa yang terjadi? Maka malaikat azab dengan malaikat rahmat bertengkar. Malaikat rahmat berkata, innahu ja'a muqbilan ilallah. Dia datang untuk bertaubat kepada Allah. Sementara malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum pernah beramal sedikit pun juga. Lalu kemudian ya Allah pun mengutus seorang malaikat dengan berbentuk manusia. Lalu malaikat itu berkata kepada malaikat azab dan malaikat rahmat, coba kalian ukur kemana ya, daerah mana yang lebih dekat. Apakah daerah yang ia tuju atau daerah yang ia tinggalkan? Lalu mereka pun mengukur. Lalu Allah berfirman kepada daerah yang ia tuju, wahai bumi, mendekatlah. Ya. Kemudian setelah itu setelah diukur ternyata lebih dekat ke daerah yang ia tuju satu jengkal. Lalu malaikat rahmat pun mengambil nyawanya. Allah pun menyayangi dia. Maka dari itu, ibu ya, jangan kita suudzon kepada Allah. Semua dosa selama kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni dosa kita, ibu. Dan hadis yang sudah saya sampaikan juga tadi ya, di mana dalam hadis qudsi itu Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama. Hai anak Adam, kalaulah dosa kamu itu sudah mencapai awang-awang saking banyaknya dosamu, thumma astaghfartani ghafartu lak. Kemudian kamu minta ampun kepadaku dengan sungguh-sungguh, niscaya aku akan ampuni dosamu. Nah, dari itulah ya ibu ya, semoga ibu senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk taubat nasuha. Ya, kemudian kita berazam untuk tidak kembali lagi kepada dosa-dosa kita yang nista tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik, sahabat Hang, kita masih ada lebih kurang 5 menit ke depan. Kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dari siapa di mana Pak? Ini Sofyan Ustaz dari Johor. Iya, silakan Pak Sofyan. Ini Ustaz, mengenai sholat sunnah Ustaz, penjelasan istighosah sama istisqa. Ada juga mengatakan sholat hajat Ustaz. Sholat hajat ini ada gak disyariatkan gitu? Ada mengatakan tidak syariatkan. Ada mengatakan sholat hajat ini seorang-seorang gitu kan. Ada mengatakan imam dikiaskan katanya boleh berjamaah. Yang anak pertanyakan, adakah sholat hajat itu zaman sahabat berjamaah Ustaz? Itu aja Pak ya. Baik Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang saya pilih Bapak, bahwa dari pendapat para ulama bahwa sholat hajat itu ya hadisnya lemah, karena di dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Namun yang disyariatkan adalah sholat istikharah. Istikharah itu yang dianjurkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang kita tidak tahu apakah itu baik untuk kita atau buruk, adalah Rasulullah SAW bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyusalli rak'ataini dunal fardhah. Apabila seseorang ingin melakukan suatu perbuatan yang dia tidak tahu, maksudnya yang dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk untuknya ya, hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian ia ucapkan doa ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau pilihanmu dengan ilmumu. Aku memohon kepada Engkau kekuasaanmu, dan aku mohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang agung. Karena Engkau mampu sedangkan aku tidak mampu. Engkau tahu sedangkan aku tidak tahu. Ya,
Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah, jika urusan ini yang akan aku lakukan ini baik untukku, ya untuk duniaku, untuk agamaku, dan untuk akibatku nanti di dunia dan di akhirat, ya fakturhu li, takdirkan ya untukku ya Allah, wa yassirhu li, mudahkan dia untukku, tsumma barik li fih, kemudian berkahi padanya. Tapi kalau ini memang tidak baik untukku ya Allah, palingkan aku darinya dan palingkan dia dariku, kemudian ridhokan, jadikan aku ridho kepadanya. Subhanallah, ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, ketika kita misalnya mau melakukan suatu keperluan, ya, yang sifatnya kita tidak tahu apakah itu sifatnya baik atau buruk, ya, para ulama mengatakan bahwa keperluan yang akan kita lakukan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, sudah jelas kebaikannya, maka tidak perlu kita sholat istikharah. Seperti ada orang mau umroh, saya mau sholat istikharah, umroh apa enggak? Ya umroh jelas baik. Seperti ada orang yang mau haji, tidak perlu istikharah. Seperti orang mau menuntut ilmu, tidak perlu istikharah. Kenapa? Karena itu suatu yang jelas kebaikannya. Yang kedua, sudah jelas keburukannya. Ada orang mau pacaran kok sholat istikharah dulu, Mas. Ya, ini kan tidak benar. Pacaran itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ada orang mau mencuri, istikharah dulu. Ada orang mau korupsi, mau istikharah dulu. Ini jelas tidak dibenarkan. Yang kedua adalah yang kita tidak tahu apakah itu akan baik buat kita atau itu akan buruk buat kita. Ada seorang akhwat misalnya dilamar oleh seorang ikhwah. Ya, dia tidak tahu apakah ikhwan ini baik buat dirinya atau tidak. Lalu ia minta kepada Allah, ya Allah, jika ikhwan ini baik buat saya, mudahkanlah semuanya. Ya. Nah, ini adalah perkara yang kita tidak tahu apakah itu baik atau buruk buat kita. Nah, ini sholat istikharah, ya. Allahu a'lam. Nah. Terus selanjutnya kita ke SMS, datangnya dari Ummu Ais. Bagaimana jika seorang keluarga itu mengerjakan sholat berjamaah? Maksudnya seorang ketua keluarga, Ustaz, itu mengerjakan sholat berjamaah bersama keluarga di rumah saja, kecuali sholat Jumat. Beliau melakukan begitu untuk membolehkan istri dan anak-anaknya ramai dapat sholat berjamaah, Ustaz. Demikian. Subhanallah, semangat sekali dia untuk mendidik keluarganya. Itu perkara yang baik. Dia ingin agar rumahnya diramaikan dengan sholat. Namun betapa indahnya bila ya lebih sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para laki-laki diperintahkan untuk pergi ke masjid. Wanita cukuplah di rumah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan itu? Ketika Ibnu Ummi Maktum, seorang buta, datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang menuntun saya ke masjid sementara saya ini buta. Dalam satu riwayat, dan antara rumahku dengan masjid ada hawam ada tempat ya yang merupakan sarang binatang buas. Kemudian Rasulullah SAW pertama kali memberikan rukhsah kepada dia. Setelah dia pergi dipanggil lagi oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, atasma'un nida, kamu mendengarkan adzan tidak? Mendengar, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu kamu harus datang. Ternyata Ibnu Maktum, ya walaupun buta, tetap dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke masjid. Ya. Maka dari itu Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah merahmati ya yang bertanya tadi, didiklah keluarga dengan sesuai sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, kita bawa yang laki-laki ke masjid. Ya. Adapun wanita, tidak mengapa dia pergi ke masjid, namun yang lebih baik buat dia adalah di rumahnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian mencegah para wanita dari masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun. Namun rumah mereka lebih baik buat mereka. Maka dari itulah katakan ibu kepada suami ibu, Mas, bagus sekali Mas ingin mendidik kami. Tapi alangkah lebih indahnya apabila itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, laki-laki pergi ke masjid. Ya, coba bayangkan dan berikan motivasi kepada suami.
Setiap langkah kaki kita ke masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu langkah mengangkat derajat, mengampuni dosa, ditulis satu kebaikan. Bayangkan kalau 200 langkah ke masjid, berapa pahala kita yang kita dapatkan. Kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah seseorang ya berwudu di rumahnya, kemudian ia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkan ia kecuali untuk sholat saja. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia melangkah selangkah pun kecuali Allah mengangkatnya untuknya satu derajat dan menggugurkan darinya satu dosa. Fa idza dakhala al masjid, kalau dia sudah masuk masjid, kana fis shalah, dia ditulis sebagai pahala salat, mantadhara shalah, selama ia menunggu salat. Wal malaikatu yaqulun, sementara malaikat terus-menerus berdoa, Allah maghfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah sayangi dia, ya selama ia tidak berhadas dan tidak mengganggu orang di situ. Masya Allah. Ya, coba berikan motivasi yang lebih bagus, ya Pak suamiku, kamu pergi ke masjid, karena itu yang diperintahkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan pahalanya jauh lebih besar. Ya, tapi kan yang penting sholat berjamaah, betul. Namun sholat berjamaah di masjid itu yang lebih utama. Ya, itu yang lebih besar pahalanya. Bahkan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam sampai-sampai ya berniat ingin untuk membakar orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah di masjid. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura bi rajulin, sungguh aku ingin sekali menyuruh orang untuk adzan, kemudian aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam, thumma antaliqu ma'arijalin ma'arijalin ma'ahum al-hatab atau kama qala, kemudian aku pergi bersama orang-orang yang membawa kayu bakar, fa uharrik alaihim buyutahum, lalu aku bakar rumah-rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah itu. Ya, di mana? Tentu di masjid maksudnya hadis ini. Maka dari itu, ya, didiklah keluarga kita dengan sunnah, didiklah keluarga kita sesuai dengan tuntunan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Barakallah, jazakallah khairan, sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Dengan berakhirnya jawaban Ustaz tadi, maka kita cukupkan sampai di sini program Muslim Personal kali ini. Dan insya Allah besok pagi kita masih ada kesempatan bersama Ustaz kembali. Dan tentunya ada beberapa pertanyaan, insya Allah kita akan coba jawab dengan sesuai program dan jadwal waktu kita, insya Allah. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada kesilapan kesalahan, dan insya Allah kita bisa bersama kembali di esok hari. Tapi sebelumnya silakan hadir dalam daurah ilmiah bersama Ustaz Badur Samad LC nanti di auditorium Radio Hang 106 FM jam 9 pagi hingga zuhur nanti. Silakan hadir saudara-saudara, sahabat-sahabat, serta kolega dan saudara kita untuk bisa bersama. Khusus pagi ini topik mengenai kajian untuk ummahat, silakan hadir. Baik, pada saat jazakallah khairan Ustaz, kita langsung saja tutup untuk acara berikutnya. Mari kita doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.